Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rene Amelia. Hari ini saya akan memaparkan terkait materi pengenalan SQL dengan SQLite. Ini merupakan tugas praktikum kedua mata kuliah SA 581 Sains Data. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan beberapa pernyataan-pernyataan yang ada di dalam SQL melalui SQLite. Nah, di sini saya akan menggunakan data Sinuk, database-nya Sinuk yang telah di-share oleh Mas Aziz pada pertemuan sebelumnya. Nah, di dalam database Sinuk ini terdapat berbagai macam tabel, di mana tabel ini misalnya seperti ini ada tabel terkait artis, album, media, terinfo, dan sebagainya. Jadi model data Sinuk ini merupakan suatu toko media digital. Nah, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Mas Aziz sebelumnya bahwa data terkait media digital dibuat menggunakan data nyata atau data real dari library Apple iTunes, di mana informasi pelanggan dan karyawan dibuat menggunakan nama dan alamat fiktif. Tapi alamat ini kita bisa temukan di Google, dan juga part-part lainnya seperti telepon, fax juga telah disusun dengan baik. Nah, untuk terkait info penjualan dibuat secara otomatis menggunakan data acak selama periode 4 tahun. Nah, di dalam database Sinuk ini dia ada lebih dari 15 baris dan berbagai indeks atau pamriki dan sebelas tabel. Nah, kali ini untuk memulai saya akan mengaktifkan dot header on ini untuk menampilkan nama kolom pada saat menampilkan tabel nantinya. Oh iya, sebelumnya saya sudah mengimport database Sinuk ini ke SQLite 3 saya dengan menggunakan sintak ini tag F5 ini. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara penggunaan select. Nah, select ini saya gunakan untuk melihat tabel dan memeriksa tabel apa aja sih yang ada di dalam Sinuk. Nah, ini sama seperti yang dijelaskan oleh Mas Aziz sebelumnya. Nah, di sini terlihat bahwa ada beberapa namanya itu tracks, playlister dan sebagainya. Nah, di sini juga ada dua nama yang selalu muncul memang pada saat kita menggunakan SQL ini atau SQLite ini. Nah, selanjutnya adalah saya akan mempraktekkan penggunaan pragma table underscore info dalam kurung invoice. Nah, ini saya akan mengeksplor lagi dalam praktek ini khusus untuk tabel invoice yang ada di dalam Sinuk ini. Nah, di sini saya ingin tahu nih apa aja sih nama-nama kolom yang ada di tabel invoice yang akan saya gunakan. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat berbagai namanya, misalnya ada kolom invoice ID, customer ID dan sebagainya. Ini ada tipenya, tipe dari kolomnya integer, date time dan lain-lain. Ini node-nya, DFLT underscore value-nya, dan PK ini adalah primary key-nya. Nah, selanjutnya sebenarnya saya juga bisa menggunakan seperti yang diajarkan oleh Mas Aziz sebelumnya, menggunakan dot schema invoice. Nah, ini hasilnya sama, cuma beda bentuk tampilannya saja. Selanjutnya saya akan mempraktekkan penggunaan pernyataan select dan limit. Nah, select ini untuk memilih kolom dari data atau tabel. Nah, dalam hal ini saya menggunakan adalah tabel khusus untuk invoice yang ada di dalam yang ada di dalam database ini. Nah, saya menggunakan limit juga untuk membatasi banyak baris yang tampil karena kan barisnya banyak. Nah, jadi saya di sini membatasi hanya 20 saja. Nah, misalnya saya ingin di sini ingin menampilkan kolom invoice ID, customer ID, dan invoice date yang ada di tabel invoice dengan limit hanya 20 saja. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya saya sebenarnya juga bisa melihat seluruh kolom yang ada di tabel invoice ini. Nah, saya ingin melihat seluruh kolom-kolomnya. Ini ada kolom-kolomnya yang ada di invoice ini, ada invoice ID, customer ID, invoice date, bill dan sebagainya. Jadi ini adalah seluruh kolom yang ada di tabel invoice ini. Selanjutnya saya akan mempraktekkan penggunaan
order by ini untuk men-sorting data atau mengurutkan data berdasarkan dengan variabel tertentu baik secara descending atau ascending. Jadi di sini saya akan mempraktekkan penggunaan order by ini. Saya mengurutkannya berdasarkan invoice date. Jadi berdasarkan dengan tanggal invoice ini. Saya mengurutkan descending itu artinya dari besar ke kecil atau tanggal yang paling baru ke tanggal yang paling lama. Nah, di sini terlihat bahwa data invoice ID, invoice date, billing address ini telah terurutkan berdasarkan invoice date. Nah, terus selanjutnya saya juga limitnya atas hanya 20 saja. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan penggunaan distinct dan limit. Distinct itu melihat baris-baris yang unik pada tabel atau data. Di sini saya mempraktekkannya untuk tabel invoice. Jadi saya hanya ingin melihat data yang ada di billing sheet ini saja. Misalnya, nah di sini saya ingin melihat data kota-kota mana ada kota-kota mana aja sih yang ada di billing sheet ini. Nah, ini sepertinya ada yellow. Nah, jadi saya menggunakan pernyataan select sintaks select spasi distinct. Di sana ada distinctnya, spasi billing city itu nama kolomnya dari tabel invoice yang diorder berdasarkan billing city dan diurutkan secara descending, yaitu dari besar ke kecil. Saya batasin hanya 20 saja yang dilihat. Descending misalnya yellow, nah dari YW dan sampai ke A nanti sananya. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan penggunaan where. Nah, where di sini saya mempraktekkan juga untuk tabel yang invoice tadi. Jadi saya tabel invoice yang ada di database Sinuk ini. Nah, di tabel invoice ini saya ingin menampilkan kolom invoice ID, invoice date, dan customer ID dengan yang saya tampilkan itu jadi dari tabel invoice tadi. Nah, yang ada di dalam database Sinuk ini, di mana yang saya tampilkan itu hanya untuk customer ID-nya 2 saja. Jadi yang customer ID-nya 3, 4 selain 2 itu tidak ingin saya tampilkan. Nah, di sini terlihat bahwa yang customer ID-nya 2 saja yang ditampilkan. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan penggunaan between. Nah, between ini juga sama, ingin menampilkan menggunakan data invoice juga dalam database Sinuk ini. Saya ingin menampilkan informasi mengenai kolom invoice ID sampai dengan customer ID ini dari tabel invoice juga, di mana customer ID yang ingin saya tampilkan itu, yang ingin saya ambil itu hanya di antara 1 dan 3 saja gitu, dan diurutkan berdasarkan dengan customer ID. Nih di sini terlihat bahwa yang tampil hanya 1, 2, dan 3 saja, dan ini sudah diurutkan dari kecil ke besar karena order saya tidak menentukan descending. Jadi kalau tidak disebut descending, dia akan otomatis menjadi ascending atau dari kecil ke besar. Nah, selanjutnya setelah itu saya juga akan mempraktekkan penggunaan in. Nah, in di sini juga ingin melihat atau menguji jika suatu nilai sesuai dengan nilai yang ada di dalam list atau paling tidak ada satu yang sama gitu. Jadi misalnya saja saat ini saya ingin mempraktekkan pada data invoice yang ada dalam database Sinuk, ingin melakukan filtering untuk customer ID 2 dan 3. Nah, di sini saya sudah membuat sintaknya. Nah, di sini terlihat bahwa yang tampil adalah customer ID yang 2 dan 3 saja yang dipanggil di sini. Nah, gitu. Jadi ini saya memilih variable invoice ID sampai dengan select. Saya memilihnya ini untuk kolom invoice ID, invoice date sampai dengan customer ID dari tabel invoice, di mana customer ID-nya itu 2, 3 gitu. Jadi ini nih 2, 3 dan diurutkan berdasarkan invoice ID. Jadi invoice ID ascending. Jadi ini dari kecil ke besar dan limit hanya 20 kali saja. Selanjutnya saya akan mempraktekkan pernyataan is null. Ini digunakan untuk melihat atau menguji suatu nilai null atau tidak gitu. Jadi misalnya di sini saya menggunakan data invoice yang ada dalam database Sinuk, melakukan filtering untuk kolom billing postal kode yang 0. Jadi saya ingin melihat nih di mana aja sih invoice ID, invoice date, billing city dan sebagainya ini pada tabel invoice yang memiliki billing postal kodenya itu 0. Jadi nggak ada kode posnya.
Nah, di sini saya order by urutkan berdasarkan invoice ID-nya secara ascending dari kecil ke besar, dan saya tampilkan limitnya hanya 20 baris saja. Nah, ini terlihat datanya invoice ID-nya telah diurutkan dari kecil ke besar, dan di sini billing postal kodenya itu 0 kan, kosong, tidak ada isiannya atau not available. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan pernyataan group by. Nah, group by di sini saya ingin menggunakannya untuk mengelompokkan. Jadi ini berfungsi untuk mengelompokkan suatu nilai menjadi suatu summary. Nah, misalnya di sini saya menggunakan count. Nah, di sini count saya ingin melihat pada tabel invoice ini dengan menggunakan kolom customer ID dan billing city, saya ingin menghitung banyaknya billing city. Nah, dengan menggunakan perintah count. Nah, di sini saya sudah membuat sintaknya, dan nah ini muncul nih customer ID 48. Ini saya panggil customer ID, count-nya berapa sih, count billing city-nya ini ada 7, 6 dan sebagainya. Jadi ini berfungsi count ini untuk menampilkan hasil penghitungan billing city-nya aja, count-nya dari tabel invoice dan dikelompokkan berdasarkan billing city, dimana hanya saya tampilkan ini limitnya 20 saja. Nah, selanjutnya setelah dikelompokkan saya menggunakan having. Nah, having di sini itu mirip dengan where, dimana digunakan filter data sebelum grouping dengan grup. Jadi where itu digunakannya itu filter datanya sebelum grouping, sedang dengan group by, sementara having digunakan untuk exclude data setelah di grouping. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya ingin ingin melihat banyaknya customer ID ke-8 ini punya berapa banyak billing city sih. Nah, saya sudah membuat sintaknya. Nah, di sini tampil bahwa customer ID ke-8 hanya memiliki count-nya 7 billing city. Nah, itu dia pemaparan saya terkait dengan materi pengenalan SQL dan SQLite. Nah, ini merupakan tugas praktikum kedua SQL 581 Sayang Data. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada salah saya juga mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.